Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa UIK TV dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah senang sekali saya Aziz bisa menyapa teman-teman semuanya dalam UIK Talk edisi ke-31. Ya, beberapa hari ini di sosmed, terutama di sosmed yang nyambung ke sosmednya kampus nih, kampus UIK Bogor, teman-teman sekalian, ramai banget nih yang ngebahas tentang mental health, nah atau kesehatan mental. Jadi gampang banget kita melihat atau ngedapetin status-status mahasiswa yang isinya kurang lebih mengarah pada mental health atau kesehatan mental. Ada bahasan yang mereka membahas tentang kena mental nih, kemudian mental block, stres, trauma, galau, kesal, takut, gak bisa fokus katanya. Apalagi sekarang lagi hari-harinya lagi ujian ya, lagi ujian. Jadi kurang bisa fokus, akhirnya ya gak bisa ngerjakan begitu. Kemudian susah tidur juga dan macam-macam begitu. Nah, tampaknya hal ini perlu kita bahas serius nih teman-teman sekalian, karena kalau didiemin ini akan mengganggu bukan cuma pada aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas kita sebagai seorang mahasiswa atau siapapun, namun lebih parahnya hal ini juga bisa mengarah ke gangguan mental yang cukup berat. Wah, serem ya. Baik, nah oleh karenanya di edisi kali ini kita akan membahas satu topik yang bahasanya agak sedikit berat nih, namun ini penting bagi teman-teman semuanya, dengan satu topik, apa alasan utama Gen Z rentan terkena masalah mental. Nah, gimana? Relate gak sama kondisi teman-teman yang ada di rumah sekarang? Nah, kalau iya, maka kamu perlu dan tentunya harus ikuti dan tonton UIK Talk edisi ke-31. Di UIK Talk edisi ke-31 kali ini saya akan berbincang bersama seorang guru besar, seorang dosen, dan bisa dibilang pakar psikolog Islam dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Hajah Imas Kania Rahman. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu, sehat Bu ya? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Ya, kalau puasa-puasa gini di jam-jam siang kayak gini Bu, kadang-kadang kita suka ngantuk, kemudian ya pengennya tidur-tiduran leha-leha begitu. Apakah itu masuk ke dalam istilahnya mental health gitu, apa mentalnya yang terganggu? Oke. Kalau Ramadan itu kan punya aktivitas yang berbeda ya Pak Aziz ya. Yeah. Berbeda dengan di luar Ramadan. Kalau kemudian kita menemukan ada sejumlah orang yang di siang hari menjadi tidak semangat gitu karena rasa kantuk, boleh jadi itu didorong oleh kimia tubuh. Tubuh ketika semalam sahur, apalagi yang bangunnya jam 2 gitu, jam 3, maka tubuh menuntut untuk beristirahat, pengganti di malam hari tadi. Tapi sebetulnya kalau sudah terbiasa di hari-hari biasa yang bukan Ramadan, tahajud misalkan di jam 3 sudah biasa, maka ketika Ramadan sahur di jam 3:30-4, siang hari ya sama seperti di luar Ramadan. Oh, baik. Aman sebetulnya, tidak termasuk sakit mental. Justru orang yang berpuasa itu Pak Aziz, riset kan menunjukkan bahwa energi yang dimiliki oleh orang yang rajin berpuasa, termasuk puasa sunnah, tentu puasa wajib yang Ramadan 1 bulan itu luar biasa. Manusiawi berarti ya Bu ya, kalau misalkan kita ngantuk-ngantuk. Cuman memang kita harus lawan, apalagi lagi bekerja, lagi ini gitu ya. Manusiawi. Jangan mengganti. Jangan punya alasan berpuasa akhirnya kita produktivitas kita menurun, betul ya Bu? Betul. Ganti kan cukup sesaat saja Pak. 5 menit, 10 menit sambil duduk pun bisa tergantikan, tidak harus mengurangi produktivitas. Kenapa saya bertanya demikian? Karena memang saya coba baca begitu definisi kesehatan mental menurut WHO, salah satunya adalah bisa belajar dengan baik, bisa bekerja dengan baik, dan bisa bersosialisasi dengan sesama. Jadi dalam tanda kutip produktivitas begitu. Jadi akhirnya coba saya tanya begitu, apakah memang penurunan produktivitas juga berhubungan dengan mental? Ya nggak juga, karena memang ada faktor lain ya tadi puasa begitu. Oke, baik rekan-rekan sekalian,
Ya, jadi nggak apa-apa ngantuk-ngantuk dikit tapi dilawan begitu ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya, gambarkan kepada kita berarti ya sebenarnya definisi sehat mental itu apa sih Bu sebenarnya? Baik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan di WHO tentang sehat mental, meskipun tentu para ahli memiliki definisi yang lebih rinci ya Pak Ajis. Tetapi pada prinsipnya hakikat sehat mental itu ketika seseorang mampu menyesuaikan diri dengan baik. Nah, kata menyesuaikan diri itu maknanya dalam. Jadi menyesuaikan diri itu individu yang mampu memahami dirinya terlebih dulu. Bahwa hakikat dirinya sebagai manusia, sebagai makhluk Allah. Kalau manusianya hidup di zaman sekarang berarti manusia, makhluk Allah, umat Nabi Muhammad. Nah, ketika dia memahami bahwa hakikat dirinya itu hamba Allah, maka yang disebut dengan sehat mental ketika dia mampu menjalani kehidupan yang sementara ini di jalan Allah untuk meraih ridhonya. Setiap hal yang perilaku dipilih itu justru menghadirkan murka Allah, dalam perspektif psikologi Islam itu berarti tidak sehat mental. Begitu. Berarti dalam Islam itu sehat mental itu bukan hanya di ini kan ke dunia begitu ya Bu ya, tapi juga relate dengan akhirat juga ya. Betul. Oke, baik. Agak berbeda Pak Ajis. Memang kalau dalam psikologi umum sakit mental itu masuk ke ranah neurosis dan psikosis. Jadi kalau kita dalam perspektif bimbingan dan konseling itu sudah di ranah kuratif gitu ya. Oke. Tapi kalau dalam Islam setiap perilaku hal yang meskipun belum masuk kategori perilaku neurosis psikosis, ketika orang itu tadi tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik, menyesuaikan dengan dirinya sendiri, menyesuaikan dengan lingkungan, gitu, menyesuaikan dengan nilai-nilai, itu pun sudah masuk kategori sakit mental. Jadi dalam psikologi Islam preventif itu jauh lebih didahulukan ketimbang menunggu orang itu sakit mental di ranah neurosis dan psikosis. Begitu. Contoh menyesuaikan dirinya tuh seperti apa Bu? Jadi boleh gambarin kadang-kadang anak-anak sekolah gitu menyesuaikan diri maksudnya gimana gitu? Apakah kalau misalkan kita main harus pakaiannya harus sama? Baik. Sebetulnya yang tadi disebutkan Pak Aji juga itu menyesuaikan diri. Ketika hujan berarti kita menyesuaikan pakaian yang betul. Agak hangat. Ketika musim panas, makanan itu juga menyesuaikan. Dan itu pun bagian dari proses menjaga kesehatan mental. Karena menurut Al-Balkhi menjaga fisik itu bagian dari untuk menjaga kesehatan mental. Tapi yang terpenting dari menyesuaikan diri itu tadi bahwa hakikat yang paling mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang menyesuaikan diri itu pemahaman tentang hakikat hidup Pak Aziz. Jadi selama ini kita merasa cukup ketika anak kita sekolah gitu ya, mondok dan lain sebagainya dengan ilmu-ilmu agama gitu. Tetapi kemudian ada kalanya kita menemukan pada klien konseli yang mengalami tekanan psikologis berat, padahal pengetahuan agamanya dipandang cukup, tetapi tidak sampai pada kemampuan menyesuaikan diri dalam arti yang lebih mendalam, yaitu pemahaman dia tentang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai kriteria orang yang bertakwa pada kondisi yang standar, yaitu dia mengetahui, menyadari tentang hakikat manusia, bagaimana manusia diciptakan. Dia tidak terkontaminasi dengan teorinya evolusi Darwin bahwa manusia dari evolusi kera gitu. Justru Allah menciptakan, menggambarkan di dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu langsung Adam. Lalu kemudian Allah ciptakan pasangannya, maka kemudian Allah ciptakan lahir dari keduanya turunan-turunan. Kalau gambaran itu sudah sudah dimiliki oleh setiap orang, maka ia akan menyadari tentang tujuan hidup di dunia yang sementara ini penuh dengan tantangan dan ujian. Nanti menyesuaikan diri itu karena dia telah memiliki dasar itu Pak Haji. Sehingga ketika azan berkumandang itu menyesuaikan diri bagaimana caranya, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana menghadapi ujian tantangan, dia mampu menyesuaikan diri karena kita hamba Allah di dunia ini sebentar diuji, maka dia akan menghadapi dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho Allah. Masya Allah. Nah, penyesuaian diri yang lainnya tentu pola sirkadian Rasulullah. Pola sirkadian Rasulullah itu betul-betul menjamin sehat fisik
dan mental gitu. Ketika Rasulullah tidak mencontohkan tidur habis subuh, padahal anak-anak sekarang kan begitu, tidurnya begadang karena menggunakan handphone. Baik. Lalu azan subuh belum bangun. Nah itu kan hasil penelitian menunjukkan saraf di otak, kimiawi tubuh saraf otak ketika di jam-jam itu belum bangun, itu ternyata memicu emosi yang mudah sensitif. Ngaruh juga ya Bu ya? Berpengaruh. Jadi kalau mengikuti pola Rasulullah itu justru akan sehat fisik dan sehat mental. Nah itulah masalahnya anak-anak sekarang, justru malah lebih banyak mereka justru kadang-kadang rata-rata nih sebagian anak yang sekarang itu rata-rata mereka susah tidur di malam hari, tapi pas mau masuk ke subuh itu dia tanpa ini juga bisa tidur begitu, karena memang pas malam itu mereka lebih seneng dan lebih, ibunya, orang tuanya udah tidur, udah tenang, kemudian koneksi internetnya lebih cepat, mereka gamenya lebih asik gitu. Wah, ternyata itu juga menjadi salah satu faktor ya. Nah, kemudian gini Bu, pertanyaan berikutnya, adakah tingkatan-tingkatan itu, tingkatan-tingkatan kayak penyakit mental itu? Nah, sampai pada satu titik orang tuh kadang-kadang dia ngerasa dia butuh ke psikolog gitu. Cuman mereka berpikir 1000 kali gitu untuk datang ke psikolog, atau gak usah psikolog dulu deh. Misalkan dia pengen curhat ke temannya begitu. Kemudian gue kena mental nih, gue kayaknya bahasa anak muda, aduh gila gitu. Tapi dia berpikir kalau misalkan saya dalam tanda kutip konsultasi sama psikolog atau datang ke dokter untuk berobat, dia takut dikasih stigma sama orang ODGJ gitu. Dan akhirnya malah yang terjadi adalah dia mengurungkan niat gitu, karena takut stigma itu. Jadi ada level-levelnya gitu. Jadi jangan sampai orang-orang salah persepsi nih. Oh, ketika kita butuh psikolog berarti kita kan nggak boleh ya sekarang bilang gila. ODGJ gitu, gimana Bu? Pak Ajis, tadi ada yang berbeda ya antara sehat mental dalam perspektif psikologi Islam dengan sehat mental dalam perspektif psikologi umum. Tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi kalau pertanyaan kapan gitu, atau level tingkatan penyakit mental yang perlu diwaspadai. Dalam psikologi umum itu kan tadi ada neurosis dan psikosis. Kalau neurosis itu orangnya menyadari bahwa dirinya sakit. Gejalanya banyak, termasuk diantaranya tidak bisa tidur gitu kan, susah tidur, kemudian bahkan nafsu makan sudah tidak ada, kemudian pusing, bisa muntah gitu, mual, muntah, asam lambung gitu. Nah, neurosis itu orangnya menyadari bahwa dirinya sakit, tapi kalau sudah sampai ke tingkat psikosis, dia tidak menyadari bahwa dirinya sakit, tapi dia sudah susah membedakan antara dunia nyata dan dunia di dalam dunia hayalnya. Nah, sebetulnya dua gejala itu berawal dari yang tadi dalam psikologi Islam, berawal dari penyakit hati yang dibiarkan. Penyakit hati yang dibiarkan. Ya, jadi ketika seseorang itu memiliki penyakit hati, kalau tokoh Islam itu Ibnu Maskaweh, kemudian juga Al-Ghazali, kemudian ada lagi satu tuh saya lupa lagi, itu menyampaikan bahwa hati itu kan kategorinya ada 3, ada hati yang sehat, berarti terhindar di dalam hatinya itu iri, dengki, ujub, takabur, sombong, munafik, nifak, ghibah, namimah, itu lengkap itu Pak Ajis. Nah, ketika ada salah satu atau salah 2 dan salah sekian di dalamnya hati itu, nanti ujung-ujungnya akan ke neurosis. Dan ujung-ujung nanti parahnya nanti akan ke psikosis gitu. Jadi yang membuat kena mental karena sebetulnya hatinya tidak sehat. Maka kalau tingkatan sehat itu saya akan mengacu kepada tingkatan hati. Hati yang sehat, hati yang tidak, hati yang mati, sehat, mati, dan sakit. Baik. Jangan sampai mati dulu. Kalau hati mati itu orang yang memang tidak menerima kebenaran Allah. Oh, baik. Itu hati mati. Hati mati. Tidak mau menerima kebenaran Allah. Dan itu sudah ditipu daya oleh iblis dan pasukannya. Baik. Tidak menerima ajaran Islam, tidak menerima Nabi Muhammad sebagai rasulnya gitu. Itu hati yang mati.
Tapi kalau hati yang sakit, beriman, sholat gitu kan, kemudian dia mengetahui banyak ilmu agama, menyadari, tapi hatinya punya penyakit. Maka kalau level-level itu tadi, hati yang punya penyakit, neurosis dan psikosis. Kapan saatnya kita minta bantuan psikiater? Bukan psikolog, psikiater. Psikiater itu kan ahli yang memiliki hak lisensi untuk mengeluarkan terapi dalam bentuk obat kimia. Betul. Nah, pada kondisi psikosis maka harus itu datang ke psikiater. Tapi kalau neurosis masih bisa ditangani oleh psikolog, ditangani oleh konselor. Tapi lebih idealnya lagi jangan menunggu neurosis dan psikosis. Ketika kita menyadari ada galau tadi, overthinking, ada perilaku self harm, misalkan melukai diri, kemudian kecanduan drama Korea, kecanduan game, kecanduan video porno, yang itu tentu pasti di titik tertentu akan merusak otak, maka itu sudah masuk kategori mendekati neurosis. Oleh karena itu maka wajib segera mendapatkan layanan bantuan ke psikolog atau ke konselor. Nah, jadi jangan khawatir ya teman-teman sekalian. Jadi yang tahu justru diri kita ya. Betul. Jadi kemudian kayak tadi stigma itu, Bu. Kadang kan sekarang itu anak-anak itu yang penting jangan distigmakan negatif, mau dirinya sakit pun gitu. dia tetap karena mungkin keliru ya memahami 3 profesi yang berbeda ya, konselor, psikolog dan psikiater. Kalau ke psikolog itu bukan ODGJ. Kalau ODGJ itu berada di psikiater. Kalau orang yang tadi seperti kecanduan termasuk kecanduan rokok yang dianggap sederhana ya oleh sebagian orang, itu juga sama ke psikolog. Tapi kalau yang ODGJ itu memang memerlukan obat kimia. Emang kesehatan fisik itu kan memang terlihat ya. Kita misalkan ada luka, kemudian sakit, tapi kesehatan mental itu kadang-kadang juga abstrak, dan kadang-kadang orangnya sendiri itu juga nggak merasakan bahwa dia sakit gitu. Itu yang justru bahaya kan ya. Itu Pak Ajis yang Al-Balkhi sampaikan. Jadi rentang kehidupan manusia dari mulai lahir sampai matinya sebetulnya yang paling sering terjadi itu sakit mental. Yang tadi ada hati yang sakit. Tapi dia tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa sebetulnya mentalnya sedang sakit akibat dari hati yang ada penyakit. Nah, dari rentang kehidupan itu justru sakit fisik itu lebih jarang dibandingkan sakit mental. Dan sebetulnya ketika sakit mental itu tidak diindahkan dengan baik akan berimplikasi kepada sakit fisik. Betul. Makanya nanti psikiater biasanya akan menduga sakit mentalnya apa, itu salah satunya dilihat dari penyakit fisik. Kadang-kadang ada fisik. Memang ada yang kayak tadi saya bilang asam lambungnya selalu aja tiap hari asam lambung. Ternyata ketika pas dicek sama dokter kok baik-baik saja asam lambungnya, tapi dia ngerasa seperti itu gitu. Berarti salah satunya bisa berdampak pada kesehatan fisik juga. Wah, luar biasa ya. Dari pikiran bisa ke fisik. Dari emosi bisa ke fisik gitu. Baik. Oke. Jadi tentunya tadi sudah dibahas ya sama Ibu kapan kita harus ke psikiater. Oh ya, satu pertanyaan berikutnya adalah bisa gak sebenarnya orang yang dalam tanda kutip punya kesehatan mental yang kurang begitu, dia menyembuhkan sendiri tanpa harus datang ke psikiater gitu, karena atau ke psikolog gitu, karena ya tadi balik lagi pertanyaannya adalah ketika dia datang mungkin dia harus mengeluarkan kos untuk tadi konsultasi, kemudian dia ketakutan, rasa malu tadi gitu. Definisinya gimana Bu menurut Ibu? Kapan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan kapan itu perlu bantuan gitu Bu? Neurosis bisa menyembuhkan dirinya. Tapi psikosis itu betul-betul perlu bantuan orang lain. Meskipun untuk neurosis ada memang kondisi-kondisi yang sudah parah ya. Bagaimanapun berbagi dengan orang lain, meskipun orang itu tidak memberikan solusi, yang tadi kata Pak Ajis itu curhat gitu kan, itu juga bisa menjadi salah satu terapi, membuat hatinya lega karena telah meluapkan gelombang emosinya.
Tapi kalau pertanyaannya self help, bagaimana menolong diri sendiri, tadi di tahap hati yang sakit harus tahu dulu tuh apa ya faktornya itu. betul. Cari yang dulu. yang sering terjadi itu berdasarkan klien yang datang ya, konsul yang datang, dianya nggak menyadari bahwa satu hatinya sakit itu Karena apa itu tidak iya. paham, lebih kepada masalah gitu. Jadi hakikatnya semua manusia di dunia ini kalau tidak diberi soal itu, Allah akan beri soal yang lainnya kan gitu. Ya. Ketika soal itu mampu dia hadapi, itu nanti juga Allah akan hadirkan soal berikutnya karena memang tempatnya diuji. Nah, yang disebut orang yang sehat mental itu bukan berarti dia tidak punya masalah, Baik. tetapi bagaimana perspektif dia terhadap masalah dan bagaimana sikap dia terhadap masalah. Nah, yang pertanyaan tadi Pak Aziz, self help ya, pastikan bahwa 3 hal dimiliki. Baik, Jadi 3 dia hal. bisa menggali tentang 1, hakikat manusia. baik. Hakikat manusia. Hakikat Dia manusia. paham betul bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Kalau saya sih simpelnya, mari kita gali, apalagi Ramadan. 3 ayat Al-Quran. Yang pertama surat An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayat 1. Kemudian Quran surat Luqman ayat 33. Luqman ayat 33. Kemudian surat Al-Hajj ayat 1. Al-Hajj. Nah, dari isi 3 ayat itu Pak Aziz relate sekali. Begitu saya gali assessment, lakukan diagnosa kepada orang yang memiliki tekanan psikologis berat, itu selalu saya temukan 3 hal itu tidak dimiliki. Jadi ini kesempatannya untuk self help itu. Jangan sampai kita assessment diri kita sendiri, ternyata 3 hal itu juga belum ada di diri kita. Iya. Kadang memang kan ya orang itu kadarnya beda-beda ya untuk apa bisa terima. Ada orang yang dia misalkan diuji sama ujian yang menurut orang ringan dan dia bisa happy aja, ya udah dijalanin misal. Tapi ada juga yang menurut orang lain ringan, kok kenapa dia kena begitu. Jadi pertanyaannya faktor-faktor apa sih sebenarnya yang membuat orang lain itu kuat sama lemah gitu mentalnya. Baik, ada biologis ya. Biologis juga ada faktor biologis, terutama yang diturunkan dari orang tua itu kan struktur saraf, struktur tubuh, cairan tubuh. Struktur saraf itu nanti implikasinya kepada IQ. Kemudian implikasinya juga kepada kerentanan saraf. Baik. Nah, oleh karena itu maka skizofrenia misalkan salah satu indikator akan terjadi pada turunannya sebetulnya bukan karena masalahnya diturunkan, bukan karena virus gila diturunkan, tetapi kerentanan sarafnya dalam menghadapi tantangan gitu. Kemudian cairan tubuh yang kita kenal dengan melankolis, sanguinis, itu cairan tubuh kan ada yang lebih ke plegma, lendir, ada yang empedu hitam gitu. Right. Kan beberapa psikolog masih mengakui tentang itu. Nah, orang-orang yang melankolis gitu, kemudian dia terbiasa sehari-harinya mendengarkan, membaca, menonton hal-hal yang semakin melankolis gitu Pak Aziz. Ditambah lagi dengan struktur saraf dari biologisnya misalkan rentan, ya sudah, dia akan lemah. Pengalaman juga masuk gak Bu? Kayak pengalaman hidup gitu. Ya tadi kembali ke yang Pak Aziz, pengalaman hidup orang ada kalanya dengan pahitnya hidup kuat gitu. Tetapi kemudian orang dengan pahitnya hidup orang lain dengan pahitnya hidup ternyata dia lemah. Ya tadi salah satunya biologis, tapi yang 3 ayat tadi Pak Aziz. Baik. 3 ayat tadi itu saya tidak bisa mangkir dari itu. Itu adalah coping, pertahanan terbaik. Pertahanan terbaik ya. Iya. Iya, kadang-kadang juga anak-anak sekarang justru malah lebih menyalahkan orang tuanya. Banyak yang dia bilang ya karena saya salah dibesarkan gitu. Betul. Ketika muncul ya di media tentang inner child gitu. Kemudian akhirnya si anak tuh menyalahkan orang tuanya. Saya begini kan karena pola asuh orang tua saya salah kan begitu. Iya. Padahal orang tuanya juga kan punya inner child. Semua manusia yang ada di dunia ini punya inner child. Nanti orang tuanya menyalahkan orang tuanya lagi kan begitu. Pada prinsipnya pengalaman hidup masa lalu itu hanya bisa kita lihat pada anak yang belum balik. Baik. Tapi pada generasi yang sudah balik, kalau sudah menstruasi dan mimpi basah, hakikatnya apa yang disebut dengan inner child itu dia harus memiliki kemampuan untuk menemukan solusi.
Kalau dia sudah punya keyakinan, Pak Haji, saya diuji dengan masa lalu ini, kalau tidak diuji dengan itu akan diuji yang lain gitu. Betul. Masa depan juga begitu. Justru kalau dia nyalahin situasi, lingkungan atau keluarga, justru malah nggak sembuh-sembuh ya malah ya Bu ya. Malah semakin jadi menyalahkan lingkungan. Oke. Nah sekarang masuk ke bahasan ini Bu. Jadi kan kita bahas tadi Gen Z-nya ya, kita Gen Z-nya. Jadi ya saya ingat sekali ketika pas Prof. Mai menyampaikan bahwa Gen Z itu adalah generasi strawberry atau dibilang kaum sandwich begitu, dimana ya dibilang kaum mendang-mending yang memang dari orok aja udah terpapar gadget begitu ya, yang ya terpapar gadget. Nah dari hasil penelitian katanya mereka tuh lebih rentan terkena mental health. Nah ini menurut Ibu mengapa begitu? Baik. Saya ingin dari kekhawatiran keliru persepsi ya Pak Haji. Karena ketika saya menyampaikan seminar tentang itu, selalu bahasa dari generasi Z menyampaikan, kenapa orang tua saya tidak memahami, aku kan Gen Z gitu kan. Jadi seolah-olah dia memposisikan bahwa aku begini karena aku nasibnya lahir di Gen Z gitu. Betul bahwa hasil riset itu mereka adalah generasi strawberry yang rapuh, itu betul. Tapi itu risetnya ex post facto, artinya dilakukan riset perbandingan antara milenial, Gen Z, generasi sebelumnya. Memang terjadi, ditemukan seperti itu. Tetapi bukan berarti anak yang lahir di generasi itu otomatis strawberry seperti itu semua. Karena dari zaman kurun Nabi Adam dan seterusnya pun gitu, sampai nanti setelah Gen Z kan alpha, beta gitu. Itu juga sama gitu, akan mengalami tantangan baru, tetapi tidak bisa generasi itu menyalahkan generasinya. Justru yang nanti akan muncul menjadi pemenang adalah anak yang lahir di zaman manapun, tetapi kemudian dia sanggup tampil untuk menjadi orang yang tidak terpengaruh dengan berbagai tantangan di kehidupannya. Nah, lalu kenapa Gen Z kok hasil risetnya menunjukkan rapuh? Kalau dilihat dari psikologi perkembangan, itu dimulai dari bagaimana pengalaman di masa janin. Dari janin? Janin. Bagaimana pengalaman di masa janin, di trimester kedua, ketiga, itu juga sudah berproses pendidikan. Makanya dalam Islam yang disebut dengan pendidik ibu, Madrasatul Ula itu bukan ketika sudah lahir, tetapi ketika janin dalam kandungan. Emosi ibu gitu ketika mengandung, di situ juga mentransfer kepada janin. Belum lagi pada proses persalinan. Betapa di zaman sekarang kalau kita nanya ke ibu-ibu yang punya anak Gen Z, acungkan tangan ibu siapa yang melahirkan dengan sesar, lebih banyak itu. Mana lahir dengan normal itu, biasanya lebih sedikit. Nah ternyata meskipun belum ada riset yang langsung, ternyata ada perbedaan antara anak yang lahir normal dengan sesar. Tapi riset langsungnya lebih kepada perbedaannya pada kecerdasan spasial. Jadi ternyata proses yang luar biasa kompaknya antara ibu dan janin keluar dari rahim ibu, itu ternyata pengalaman yang tersimpan di alam bawah sadar, memberikan nutrisi bagi anak itu untuk mampu bertahan dalam berjuang gitu. Salah satunya. Belum lagi disambung kalau dalam psikologi perkembangan terkait dengan proses menyusui. Dalam psikologi Islam itu, dalam Al-Quran kan susuilah anakmu 2 tahun atau kurang sedikit. Proses menyusui bukan semata-mata pentingnya ASI, tetesan ASI. ASInya untuk ke fisik. Tetapi ada proses menyusui di mana rahang bayi di 0 sampai 2 tahun mengambil ASI dari puting susu ibu, itu menggerakkan seluruh otot di tubuhnya. 2 tahun dia berjuang untuk bisa mendapatkan apa yang itu pendidikan yang tidak bisa digantikan di masa berikutnya gitu. Nah, ketika bayi itu disusui dengan DOT, lidahnya saja sudah mudah mengeluarkan, sehingga tidak ada proses bagaimana dia berjuang selama 2 tahun untuk mendapatkan keinginan dia. Itu pun menjadi pengalaman yang berharga gitu, bahwa ada anak yang siap menghadapi tantangan dengan anak yang rapuh dengan tantangan. Belum lagi proses lagi dalam psikologi umum itu 5 tahun awal kehidupan itu menentukan bagaimana psikologi anak itu di masa kemudian sampai akhir hayatnya. Nah, Gen Z gelombang generasinya itu Pak Haji
kita tentu masih ingat orang tua kita dulu kalau makan tidak pernah kan ditawari mau makan apa gitu. Iya. Dan yang orang ada aja yang ada aja. Kemudian kita anak sekarang kan tidak begitu. Orang tuanya pun memberikan polanya kan seperti itu. Kemudian bentuk kalimat coba di Indonesia, orang tua kepada anak memanggil sayang, yayang, itu kalimat-kalimat yang seperti itu. Bahkan overprotectnya orang tua gitu untuk melindungi anak itu nampak sangat berbeda. Mari kita bandingkan, kita tanya kepada nenek kita, kepada ibu kita atau teman kita, apakah ketika kecil dipanggil yayang? Itu jarang. Jadi ada pola yang memang semakin gitu Pak Haji, semakin membuat anak menjadi lebih rapuh dari generasi sebelumnya, dari pola asuhnya. Termasuk pola asuh. Dari pola asuhnya, pola asuh itu kan ada 4 ya. Ada permisif, serba boleh. Serba boleh, oke. Ada kemudian otoriter gitu. Kemudian ada demokratis. Kemudian ada AB. Ya, sekarang rata-rata permisif. Nggak mau disebut AB. Permisif itu lebih ke ini Pak Haji. Daripada dia ngambek. Oh iya, benar. Daripada dia mengganggu pekerjaanku, daripada dia rewel, ya udah dia dikasih. Itu permisif, serba boleh. Daya tahan orang tuanya juga. Itu dia. Itu akhirnya ngepeknya kemana-mana ketika dia menjadi orang tua. Betul. Akhirnya ngepeknya kemana-mana. Dan tapi jangan salah Pak Haji. Di zaman Al-Fatih dulu, bagaimana hebatnya Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel. Ya. Itu kan Al-Fatih itu sosok yang sejak kecil dia tidak pernah lewat jamaah, tidak pernah masbuk. Bagaimana ibunya mendidik dia disiplin, bagaimana dia tidak pernah lewat tahajud, bagaimana, dan itu anak raja, coba bayangkan. Anak pemimpin. Artinya di zaman Al-Fatih kan banyak juga anak orang lain yang pola asuhnya tidak seperti ibunya Al-Fatih. Bahkan rakyat biasa. Betul. Mungkin juga permisif gitu. Betul. Sehingga kalau misalkan anak sekarang Gen Z menyebutkan aku begini kan karena aku Gen Z. Di zaman Al-Fatih juga yang rapuh seperti anak Gen Z juga banyak gitu. Banyak. Bergantung pada manusianya, mau lahir di generasi manapun, apakah dia akan kalah dengan 2 ujian tadi, dunia dan kemudian tipu daya setan, atau dia akan mampu gitu menghadapi dirinya dan tipu daya setan dengan tetap berjuang untuk lurus mengikuti pola Rasulullah. Yang penting dia mengenal dirinya, pahami kelebihannya, kekurangannya, begitu ya. Kemudian kalau misalkan ada satu hambatan, rintangan yang membuat dia resah, ya balik lagi tadi, dia bisa menyembuhkan diri dengan apa? Dengan dia mengenal apa permasalahannya ya. Baik, luar biasa. Ya. Pemirsa UIK TV dimanapun berada, jangan lupa sebelum kita melanjutkan, yang belum subscribe di subscribe dulu, dan juga kalau misalkan ingin bertanya boleh bertanya di kolom komentar. Nah baik, luar biasa pembahasan kita, namun nanti kita selebihnya akan coba bacakan. Ibu boleh menanggapi ini juga, bukan cuma hanya pertanyaan sih Bu, tapi ada juga pandangan mereka, apakah ini salah atau enggak, atau kemudian Ibu boleh tanggapi atau jawab gitu ya. Baik, tadi kita telah tahu ya terkait dengan kenapa Gen Z itu ya salah satunya tadi rentan terhadap permasalahan mental. Setelah Ibu gambarkan, mungkin Bu yang berikutnya, apakah memang balik lagi Gen Z itu kan masuk ke dalam kategori Net Generation menurut orang. Nah, mereka tuh terpapar tadi saya bilang dari orok begitu, udah bisa main gadget begitu. Bahkan saya baru saja kemarin buka bersama begitu banyak dengan sebaya yang sudah memiliki anak yang memang usianya balita. Rata-rata ketika mereka bawa balita sambil makan, mereka kasihan buat begitu. supaya anteng gitu, betul. Bukan lagi ya mereka suruh jalan milih atau suruh ngeberantakin. Nah, itu mungkin salah satunya yang menjadi faktor mereka juga rentan terhadap itu, karena balik lagi dari mulai bangun, bahkan kalau misalkan sekarang ya mereka sahur bukan lagi tilawah gitu, sambil nunggu imsak itu mereka scroll sosial media, apa yang harus saya lakukan berikutnya, kemudian ngeliat-liat postingan-postingan yang lain. Nah, di situ akhirnya mereka mengcompare gitu dirinya sama yang dia lihat. Kok
mereka keren ya. Kok mereka di usia yang sama belia mereka sudah punya. Nah tadi muncullah dia bisa jalan-jalan kemana-mana, kemudian bisa punya mobil mewah, rumah keren gitu-gitu. Nah apakah itu juga berpengaruh sekali Bu? Karena memang balik lagi tadi selalu orang bilang karena saya generasi Z gitu. Jadi ya. Sebetulnya bukan generasi Z-nya ya. Dari sejak zaman dulu juga banyak orang yang punya karakter membandingkan diri dengan orang lain ya Pak Aziz. Tapi lagi-lagi tadi net generation itu saya setuju. Kita tidak mungkin memisahkan mereka dari teknologi informasi terbaru. Tetapi pondasinya atau mudahnya gini. Ketika sekarang Pak Aziz dibuat lapar selama 1 minggu, lapar bukan tidak makan, dibuat lapar selama 1 minggu, atau anak-anak TK dibuat lapar dalam 1 hari, lalu kita berikan kertas kosong dan minta mereka menggambar, maka yang akan mereka gambar adalah makanan. Jadi ada kecenderungan mereka berdasarkan kepada kebutuhan dasar. Ketika mereka haus nanti ayang dia gitu, atau apa yang diucapkan, yang diperbincangkan dengan temannya, hal-hal yang memang sebetulnya dorongan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah tentang teknologi informasi atau kecanggihan yang semakin hari gitu semakin luar biasa, tidak perlu menjadi satu alasan, tetapi kita harus membentengi mereka sehingga mereka memiliki motif untuk menggali internet itu atau menggali informasi di media itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Nah, stimulasinya gitu maksudnya. Bagaimana orang tua, pendidik di rumah, di sekolah, di masyarakat itu menstimulasi dengan dasar-dasar yang dia ketahui agar dia ketika scroll itu kan kita tidak hanya di handphone itu mereka tidak hanya bisa mengakses hal yang negatif. Betul. Yang positif juga banyak. Bagaimana mereka memahami tentang penciptaan Adam, ada semua. Bagaimana mereka memahami bagaimana kehidupan di akhirat kelak, bahwa bapak dan anak itu tidak bisa saling menolong. Anak tidak bisa menolong bapak tidak bisa menolong anaknya. Kemudian nanti akan dihadapkan di hadapan Allah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Bahwa nanti perjalanan di akhirat itu begitu panjangnya, tidak sesingkat di dunia. Jadi sukses itu hakikatnya nanti di akhirat, bukan di sini gitu. Kan itu juga didapatkan di internet. Maka berarti bagaimana kehebatan pendidik di rumah, di sekolah dan di masyarakat tadi bisa membentengi, menstimulasi dan membekalinya. Baik. Nanti akan dicari gitu oleh mereka. Jadi bukan lagi kita harus menjauhkan mereka karena itu sudah kebutuhannya, tapi gimana caranya orang tua ataupun siapapun kita membentengi diri kita dengan benteng itu ya. Pada prinsipnya gini Pak Haji, fisik kita kan juga butuh nutrisi, akal kita juga butuh nutrisi, kolbu kita juga butuh nutrisi. Kalau nafs itu butuh dipenuhi. Nah akal nutrisinya itu kan pengetahuan. Nah, bagaimana gitu kita peduli dari gadget yang sering diakses oleh anak kita itu, memastikan bahwa apa yang diakses oleh anak kita atau oleh siswa kita adalah hal-hal yang memang untuk kepentingan dirinya. Tinggal benteng dan stimulasinya, menurut saya. Tinggal bentengnya. Stimulasinya. Disesuaikan dengan fase perkembangan. Baik, wah luar biasa perbincangan kita. Menarik. Kemarin saya diminta oleh Gema Insani Press untuk mereview buku kecil yang bergambar itu untuk anak usia 1-2 tahun. Dan itu luar biasa. Di situ temanya mengenal Allah. Temanya tentang mengenal binatang, dan itu stimulasi gitu maksud saya. Jadi jangan dibiarkan anak kemudian mencari sendiri dengan sesuka hatinya. Kita mengarahkan, menggiring ke media, tidak apa-apa, media teknologi tercanggih sekalipun, tetapi sediakan tadi konsumsi untuk fisik, konsumsi untuk akal, konsumsi untuk kolbunya itu terpenuhi. Karena anak sebenarnya dia tidak mencari sebenarnya, dia enggak iseng kan akhirnya, karena dia tidak punya stimulasinya, tidak dibuat oleh kita. Pak Aziz, ketika anak SD kelas 4 sudah menstruasi, sudah mimpi basah, kira-kira yang akan dicari SD. Sekarang hasil risetnya SD kelas 4, 5, 6 itu udah menstruasi, mimpi basah. Kira-kira dorongan apa yang kemudian muncul untuk dicari di gadgetnya? Ya dia penasaran kenapa dia kayak gitu.
akhirnya kemudian ke libido kan. Ya sama seperti orang lapar nanti akan dicari. Pak Aziz kalau lapar cari makanan gitu. Ketika betul, misalnya lagi ingin piknik ya cari gitu kan. Iya betul. Nah itu jadi kita tuh tinggal menjaga apa yang seharusnya dia dapatkan pada fase perkembangan masing-masing itu. Yang penting itu barrier kita ya. Okay. Dan dia akan asik juga loh, anak itu akan asik nanti mencari. Betul. Karena dia butuh gitu, dia tahu ingin informasi. Betul. Kayak balik lagi ke tadi ya, saya ini pengalaman banget. Jadi dibariskan gitu anak-anak yang kita buka puasa bersama itu, gadgetnya sama, di YouTube-nya sama, tapi yang mereka scroll dan mereka tonton tuh berbeda. Yang satu ada nonton misalnya nyanyi Atu Natu Fuli, yang satu nonton ya main polisi-polisian, yang satu itu. Gitu ya. Stimulasinya. Luar biasa. Baik. Dan stimulasi itu harus jadi nih Pak Haji. Ini ibu-ibu hamil tuh zaman sekarang itu harus lebih cerdas gitu. Maksudnya stimulasi itu harus sejak dalam. Iya. Karena apa yang stimulasi terbaik itu apa Bu ketika dari awal? Terutama ya Pak Haji, ketika emosi ya, gerak gini, kualitas emosi ibu hamil itu bergantung pada tingkat spiritual dan religinya. Tingkat spiritual. Ya. Ketika ibu hamil itu sudah tahu bahwa anaknya sudah punya ruh, kan ketika di trimester kedua itu sudah ada ruhnya, berarti itu sudah disebut manusia, janin ya kita menyebutnya. Maka ibu itu ketika dia sholat, wudhu dulu, ketika wudhu sholat itu dilibatkan gitu Pak Jis. Libatkanlah anak. Ketika bangun sepertiga malam, ketika dia menahan kantuk subuh tidak boleh subuh, itu diajak dialog. Dan itu memorinya ketangkep. Iya, coba aja ibu hamil dilatih lagu balonku. Nanti ketika bayi belum bisa ngomong, bayi usia 1 bulan 2 bulan, nyanyikan lagi balonku, maka dia akan ngerespon karena sudah terima nih long term memorinya. Lah ibu hamilnya scroll karena sambil ngedumel, ini kenapa ini padahal dia janin. Baik Bu, wah menarik sekali perbincangan kita. Namun memang waktu kita penuh dengan keterbatasan, nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan segmennya akan bisa berlanjut karena ini akan banyak juga yang nanti mereka merespon dan tentunya kita jawab. Dan kebetulan kita sudah pilih 5 bukan cuma hanya bertanya sih, mungkin ini dia berkomentar terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan Ibu boleh menjawab atau merespon terkait dengan itu. Pertanyaan pertama dari Sinta. Ini pertanyaan atau apa ya? Betul banget, pengen ke psikolog tapi bingung sampai sana apa yang mau diomongin. Sampai takut diketawain karena sudah merasa banyak banget yang dipikirkan. Baik, justru Pak Ajis, yang terbanyak itu yang seperti itu. Jadi pada saat datang ke konselor, pada saat datang ke psikolog, dia nggak tahu masalahnya, tapi dia menyebut saya menderita gitu. Nah, tapi tidak perlu takut, tidak perlu malu, tapi harus datangnya ke ahli. Pilih mau konselor atau psikolog. Bedanya apa Bu, konselor dan psikolog? Baik, kalau konselor itu sebetulnya khusus di Indonesia, itu sebetulnya berada di ranah lingkup pendidikan. Nah, sementara psikolog itu di luar atau lingkupnya lebih ke masyarakat. Sehingga kalau konselor dia memiliki pemahaman dan keterampilan tentang masalah-masalah siswa. Masalah-masalah peserta didik dari berbagai tingkatan usia, lebih fokus ke situ. Meskipun konselor juga memahami tentang masalah-masalah pada umumnya, tetapi lebih menguasai itu. Nah, kalau konselor dia mampu melakukan preventif. Baik. Tadi diagnosa yang hatinya sakit. Tapi kalau psikolog lebih ke ranah kuratif. Ya, maka yang akan diberikan oleh psikolog itu lebih kepada terapi penyembuhan. Nah, intinya mau ke psikolog mau ke konselor, sebetulnya kalau dia masih bingung dengan masalahnya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Mereka telah diberikan pemahaman dan keterampilan untuk menggali. Nanti berdasarkan pertanyaan konfrontatif yang diajukan. Bahkan kalau menggunakan psikoanalisa, analisa mimpi. Coba yang kamu ingat gitu. Mimpi, ya dari analisa mimpi sudah bisa ketahuan. Kemudian dari kalau misalkan dia menyebutkan apa yang dirasakan, masalah terakhir apa, nanti akan ketemu. Contoh misalkan teman saya Bu, dia bercerita mimpi sampai 5 kali dan mimpi hal yang sama, cuma di tempatnya yang berbeda. Misalkan dia mimpinya itu mimpi kayak
terjadi tsunami dan terlihat lautan yang besar yang akan jatuh ke dirinya kayak gitu tiap hari, itu juga termasuk. Ya, itu termasuk. Nanti bisa saja kan mimpi itu berangkat, kalau dalam Islam ya, Ibnu Sirin ahlinya, mimpi itu ada yang mimpi yang berisi, ada mimpi yang kosong. Mimpi yang berisi itu memang bagaimana pemberitahuan dari Allah gitu melalui mimpi itu. Kalau kepada Nabi itu kan mukjizat. Tapi kepada yang bukan Nabi, Allah berikan ilham seperti itu. Tapi lebih banyak mimpi yang kosong sih sebetulnya. Kalau diulang-ulang kayak gitu? Nah itu dia, tergantung karena kalau dalam psikologi akan digali, boleh jadi sebetulnya gambaran tsunami itu boleh jadi dari ketakutan dia, misalkan hilangnya jabatan, misalkan ketahuan korupsinya, misalkan, atau dia merasa usahanya, bisnisnya akan gagal. Jadi itu hanya simbol yang muncul di alam bawah sadar dalam bentuk mimpi, rangkaiannya bentuknya begitu gitu. Baik. Tapi nanti tidak semuanya begitu gitu, mimpi tidak semuanya. Baik, balik lagi ke psikolog sama konselor di UIK, Bu, kira-kira ada gak yang memfasilitasi atau menyediakan itu? Dia, saya bersyukur nih, Pak Ketua Yayasan kemarin menjanjikan, silahkan ajukan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk dibukanya konseling universitas. Dan kemudian Pak Rektor menjanjikan di lantai 2 akan disiapkan 2 ruang, yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Lantai 2 masih dini. Wah. Saya berharap itu segera terrealisasi, karena sampai saat ini justru lembaga pendidikan lain yang memanfaatkan. Baik. Dari pondok mana kemudian datang ke sini untuk minta layanan bantuan ke kita, orang UIK-nya sendiri banyak. Nah, kalau sudah ada fasilitas itu insya Allah. Karena ini juga banyak masukan ya, Bu. Jadi sekarang kan kita lagi penerimaan mahasiswa baru dan rata-rata mereka itu disuruh orang tuanya untuk daftar kuliah, atau dia mau daftar kuliah tapi dia belum bisa memutuskan dia itu belum mau yakin. masuk jurusan mana atau prodi mana, dan itu bisa jelas. Jadi lebih ke apa tuh kalau kayak gitu? Konselor. Ke konselor. Pokoknya kalau lembaga potensi diri ya, dia digali diri. Dulu potensi dirinya. Itu konselor. Jadi ada alat ukur yang tidak dikuasai oleh psikolog, tapi dikuasai oleh konselor. Dan itu semuanya alat ukur yang terkait dengan aspek-aspek yang penting di dalam pendidikan. Misalkan tugas-tugas perkembangan, kemudian alat ungkap masalah, daftar cek masalah, itu tidak begitu dikenal oleh psikolog. Tetapi psikolog juga memiliki alat ukur yang sulit untuk gitu. Tapi prinsipnya selama dia masih berada di ranah pendidikan formal tingkat SD sampai perguruan tinggi, dengan konselor masih aman. Kalau dia membutuhkan psikolog juga ada kalanya konselor mereferal ke psikolog. Nanti dari psikolog referal juga ke psikiater. Kalau ternyata sudah itu masalahnya udah berat ya. Iya. Oke, wah. Jadi ya harapannya mungkin segera ada itu. Amin. Ya Bu ya. Saya pun berharap begitu. Karena memang banyak sekali dulu ketika pas kuliah juga mereka yang teman-teman saya tuh bilang saya kayaknya nggak jadi deh ngelanjutin ini karena kayaknya nggak sesuai sama kepribadian sama minat saya. Akhirnya putus lah, dan itu kan orang tua juga kecewa, kemudian rugi gitu berkali-kali, dan nggak ada tuh medianya gitu kan untuk itu. Segera insya Allah. Baik, itu satu. Pertanyaan kedua dari Danuarta. Capek Bu, pagi mau sekolah kena marah, pulang sekolah kena marah, mau tidur pun kena marah. Terus aku harus gimana? Gimana Bu ngelihat itu? Baik, sebetulnya marah itu kan ekspresi normal ya. Ekspresi daripada normal. Didiamkan coba. Kayak stres juga ya Bu. Katanya stres juga baik sebenarnya untuk kita. Tergantung bagaimana caranya kita merespon. Ya itu dia. Jadi dalam hidup itu tadi, kalau kita tidak diuji A, maka kita diuji dengan B. Lah ketika kita diuji A, ya kita hadapi A gitu. Kalau udah dimarahin terus sebetulnya tadi marah itu ekspresi positif, berarti orang tuanya itu masih peduli. Berarti kan masuk kategori yang mungkin otoriter atau mungkin demokratis. Gimana cara menyikapinya agar kemarahan orang tuanya justru berdampak baik? Nah justru saatnya, apalagi kalau ini sudah menstruasi dan pipi basah, berarti kan udah balik. Kalau udah balik itu Allah telah memberikan perangkat kemampuan pada otaknya untuk bisa menganalisa. Maaf ya, kecuali IQ di bawah 70.
Berarti kan itu maksudnya tunagrahita gitu. Tapi kalau tidak termasuk IQ70 sebetulnya dia memiliki kemampuan untuk analisa. Kecuali saraf otaknya sudah terkontaminasi dengan edik, game, kemudian video porno, kemudian drama Korea, itu tidak lagi memiliki kemampuan analisis, nanti akan tumpul kemampuan itu. Dia lebih kepada lebih banyak merespon dorongan pada dirinya, mirip dengan anak autis. Jadi maksudnya ya dorongan-dorongan pada dirinya yang lebih dia dengar, yang lebih dia perhatikan. Jadi ketika dimarahin itu dia nggak nyadar kenapa ibunya marah gitu kan. Dia nggak bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Tapi pada prinsipnya kalau dia tadi saraf otaknya tidak rusak ya akibat dari edik, maka sebetulnya dia memiliki kemampuan untuk menyadari, oh kenapa saya dimarahin. Tapi yang perlu dipegang baik-baik oleh generasi Z, kalau masih dimarahin berarti orang tua masih peduli. Orang tua masih peduli. Masih peduli. Karena pada titik tertentu ketika sudah tidak peduli maka akan ngambil pola asuhnya AB. Nanti ujung-ujungnya banyak orang tua yang menyampaikan biarkan aja nanti dia rasa kalau dia udah segede aku jadi orang tua. Nah itu malah lebih parah. Jadi respon terhadap marah itu harusnya positif. Berarti ada yang perlu dibenahi pada diri gitu. Dan orang tua masih peduli. Itu udah nuarta. Itu masih mending punya orang tua. Kalau nggak punya orang tua seperti saya sudah nggak ada. Wah itu baru berasa ya Bu ya. Iya tentu. Ada penggantinya istri. Oh, tapi tetap aja ada sesuatu hal yang beda ya Bu ya. Surganya kita hilang. Baik, luar biasa. Ini berikutnya Bu, ada dari Lia. Ini agak panjang nih. Boleh. Saya sudah ketergantungan sama obat penenang atau antidepresan. Bahkan saya selalu berusaha mencari teman yang bisa dipercaya. Tempat untuk mencurahkan rasa, tapi justru tidak ada orang yang tepat untuk saya. Alhasil saya jadi lebih suka menyendiri, menjauhkan diri dari tetangga, terlalu membatasi pergaulan di kampus. Sudah 1 tahun saya kuliah di Fakultas Hukum. Hingga saat ini hampir gak ada yang saya kenal dan mengenal saya di kampus dengan baik. Kalau sudah sampai di situ berarti betul-betul membutuhkan konselor dan psikolog dulu. Menurut saya sarannya konselor dan psikolog dulu. Kita melihat apakah obat depresannya itu memang diperlukan atau tidak. Karena boleh jadi kenapa dia mendapatkan obat itu, boleh jadi langkah dia ekstrim langsung ke psikiater. Kalau ditemukan bahwa ternyata obat depresannya itu tidak begitu diperlukan, maka nanti konselor dan psikolog akan memberikan layanan bantuan dengan menggali. Tapi yang perlu hati-hati tadi sudah mulai menarik diri ya. Nah itu yang maka segeralah ketemu dengan konselor. Ini Wika. Kalau Wika kasih saja nomor telepon saya nanti bisa bertemu gitu. Pada prinsipnya bahwa sehat itu dari perspektif psikologi umum itu ketika orang itu memiliki yang pertama need fulfillment itu dia memiliki kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya secara mandiri gitu, tetapi dia memilihnya pilihan yang sehat dan benar gitu. Nanti ada juga kemampuan apa yang disebut dengan intrapersonal kompetensis dan interpersonal kompetensis. Interpersonal itu ke orang lain, berarti kan tidak boleh menarik diri Pak. Kemudian intrapersonal itu pada diri sendiri. Jangan dikira loh diri sendiri itu juga perlu direspon. Kayak ngobrol sama diri sendiri juga perlu ya. Self talk itu justru yang akan banyak mempengaruhi perilaku. Jadi saran saya sih tidak apa-apa sebelum ketemu psikolog dan konselor masih mengkonsumsi obatnya, tetapi segeralah ketemu. Itu obat itu fungsinya untuk apa sih Bu? Sebetulnya obat depresan itu pertama karena biasanya tidak bisa tidur Pak Jis. Oh nggak bisa tidur? Tidak bisa tidur. Ada beberapa karyawan di UIK juga yang sudah menggunakan obat itu. Tapi tadi kadang memang sudah diperlukan gitu Pak Jis. Tapi begitu kita gali, seringkali kita menemukan ini belum perlu obat depresan. Kadang kalau orang udah ketergantungan Bu, jadi untuk meninggalkan obat itu dia justru malah takut nanti kalau misalkan obat itu kita lepas nanti saya akan gini lagi. Nah itu karena dia belum ketemu psikiater dan konselor. Belum ketemu psikolog dan konselor.
Tapi nanti, dan saya yakin ya profesional konselor dan psikolog tidak akan kemudian melarang dia untuk ke psikiater atau minum obat kalau memang itu memang sudah seharusnya dibutuhkan. Tapi kalau memang belum ya, atau tidak memerlukan bahkan itu, maka akan diupayakan untuk dia lepas. Bisa gak yang sudah ketergantungan obat kemudian dia bisa lepas? Tentu. Oh, baik. Jadi gak usah khawatir, bisa langsung konsultasi aja ya. Nah, kemudian ini anonim nih, gak ada namanya. Yang penting saya diakui. Saya akan menyesuaikan dengan mereka, sesulit dan segak nyaman apapun yang harus saya jalani. Yang penting saya punya circle pertemanan yang keren seperti mereka. Cuma dia bilang percuma di rumah juga gak ada keluarga yang peduli dan paham apa kemauan saya. Oke. Nah itu tadi yang abai. Belum tentu. Itu kan ada kata kuncinya, orang tidak paham kemauan saya. Dari kata kunci kalimat itu menggambarkan bahwa dia lebih mendengar reaksi diri. Dirinya. Dia lebih mendengar harapan diri. Harusnya kan seimbang. Tadi intrapersonal dan interpersonal itu harus balance. Saya ingin apa? Orang di sekitar saya tidak menginginkan itu. Saya misalkan. Nah itu penyesuaian tadi. Bagaimana kita mampu menyesuaikan atas keragaman perbedaan itu. Nanti kan yang akan menyatukan itu tujuan yang sama bersama. Gitu. Nah kalau tadi saya butuh circle yang keren. Ada kata kerennya, kata kuncinya Pak Ajis. Kalau saya membutuhkan circle, saya butuh pertemanan. Saya nggak apa-apa, yang penting saya diakui. Karena diakui itu kebutuhan dasar. Piramida kebutuhan Abraham Maslow. Diakui kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar itu Abraham Maslow itu meskipun saya tidak begitu setuju sepenuhnya ya, karena ada kebutuhan yang itu baru satisfaction. Maksud saya dalam psikologi itu kebutuhan dasar itu ada piramidanya. Yang paling dasar itu fisiologis. Kebutuhan makan, minum, tidur. Kalau yang sudah menikah termasuk seksnya, biologi. Nah, yang setingkat lebih tingginya dari itu aman, tidak dalam tekanan, tidak dalam ancaman, tidak itu aman. Kemudian nanti tingkat berarti dihargai, diakui. Nah, tadi saya ingin diterima, diakui, itu kebutuhan dasar. Nah, tetapi pertanyaannya berarti pada orang tersebut ada kelemahan dalam keterampilan interpersonal. Tapi saya harus lihat dulu usianya ya, kira-kira anonim ya. Kalau dia sudah usia SMP, kemudian usia SMA yang menyatakan itu, berarti ada yang perlu dilatih pada orang ini, yaitu kemampuan interpersonal. Sehingga nanti circle itu kan tidak bisa dibuat ya. Jadi otomatis ada kesamaan gitu, ada kenyamanan, otomatis. Tapi kata kerennya itu. Keren. Jangan-jangan ada irasional dalam pikiran. Yang keren itu ketika circle yang begini. Ada orang circle mengajak dia tapi nggak keren, aku nggak mau. Bisa. Definisi keren dari dia itu apa? Justru jangan-jangan keren itu yang membuat dia tidak masuk ke dalam circle yang ada di sekitar dia. Kadang-kadang ekspektasi itu yang membebani kita ya. Jadi baik. Irasional namanya dalam psikologi. Oh ini satu lagi 5 ya. Dari Rafif. Sosmed sih emang bikin insecure. Jadi benar-benar gak ada batasannya. Dulu yang gak ada sosmed liatnya cuma kanan kiri. Pas ada sosmed liatnya lautan. Maksudnya pas kalau dulu liatnya cuma tetangga doang nih gitu, pamer gitu. Tapi sekarang yang pamer ya di gadget kita bisa dilihat gitu. Dan juga hindari curhat di sosmed. Lu berharap pengen didengar, yang ada malah adu-aduan nasib. Ya itu tadi sebetulnya bukan perkara sosmednya, bukan perkara kemajuan teknologi. Tapi, kayak pisau ya kalau sosmed itu ya, tergantung cara kita pakai dan dua pisau menggunakannya. Betul. Pada prinsipnya ada karakter yang membandingkan diri dan orang lain. Dari dulu yang stres akibat tetangga kiri kanan juga banyak. sampai tiba-tiba suami pulang kemudian ngomel ya. Gara-gara tetangga beli motor lah. Nah, jadi kan sebetulnya bukan masalah medianya, tetapi bagaimana membangun diri, jangan membandingkan dengan orang lain.
Karena setiap manusia itu tadi, kalau dia sudah tahu hakikat hidup, setiap manusia itu Allah berikan perangkat yang sama dasarnya, tetapi ada kelebihan kelemahan pada masing-masing kelengkapan dari perangkat itu. Yang sama itu fisik, semuanya dikasih fisik. Fisik yang sama. Kemudian ruh, kalau tidak ada ruhnya berarti mayat kan. Kemudian kolbu, nafs. Bu, kolbu itu apa ininya sama hati? Kalau hati itu kan liver, adanya di fisik. Tetapi dan keberfungsian hati itu, fungsinya hati dalam fisik kan ada. Tetapi sebetulnya dimaksudkan dengan kolb itu ada tingkatannya. Nggak ada bentuknya di dalam. Oh tidak ada. Sama seperti akal. Apakah otak sama dengan akal kan tidak juga. Oh iya. Kalau nutrisi untuk otak makanan. Tapi nutrisi untuk akal pengetahuan. Termasuk juga pengalaman. Saya sih untuk mudahnya keberfungsian dari itu mungkin gitu. Lebih mudahnya. Oke. Tadi apa, Bu? Kaitannya yang tadi pertanyaan tadi mengurangi mulailah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan. Sehingga yang penting kita kenali diri kita. Apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Orang lain yang menurut kita hebat, itu mereka juga punya kelebihan gitu, juga punya kelemahan gitu, dan juga punya problem hidup gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita ngelihat, apalagi yang pamer-pamer sosmed yang dilihatin adalah ya memang kerjaannya kayak gitu. Bukan berarti dia gak punya problem hidup. Ya, sama, semuanya punya problem hidup. Kadang-kadang lupa, Bu. Betul. Dan itu kan seringnya kriteria hebatnya itu Pak Haji, kerennya itu yang harus diubah mindsetnya yang perlu kita rubah. Ada orang yang sampai tidak bisa tidur, budget keuangannya habis untuk demi kulitnya putih gitu kan. Karena dalam perspektifnya kulit yang hebat itu putih gitu kan. Betul. Padahal kan banyak sekali kulit hitam yang termasuk kualitas kulit yang bagus gitu. Mindset sebetulnya berangkat salah satunya. Tapi dasarnya tetap sampai tadi. Orang rela gak mau makan gitu ya demi untuk langsing. Nah itu dia. Masya Allah. Wah, luar biasa Bu. Soalnya sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali. Tentunya juga ini juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi kasih pertanyaan kepada kami. Nah mungkin nanti ketika pas teman-teman lihat tayangan ini dan mau bertanya silahkan saja. Kalau toh mungkin nanti kita tidak bahas secara langsung, nanti saya akan bertanya secara langsung ke Ibu ya, via chat, via apapun begitu. Apalagi nanti syukur-syukur kita bisa bahas di episode berikutnya, tidak serta-merta cuma generasi Z, karena yang nonton juga ada generasi-generasi yang lain. Terima kasih Bu atas perbincangan yang luar biasa. Subhanallah. Semoga ini bisa menambah sakopah keilmuan kita terhadap ya mental health ini kan memang adalah hal dasar yang harus memang kita prepare juga gitu ya. Jadi baik mentalnya tentunya, baik juga dengan aktivitas dan kehidupan yang lainnya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian telah menyaksikan Wika Talk di edisi ke-31. Oh ya, namun demikian Bu, mungkin Ibu boleh kasih closing statement terkait dengan ini. Baik, ini Ramadan terakhir ya, di hari-hari terakhir. Mari kita gunakan untuk lakukan diagnosa apakah coping, pertahanan diri kita sudah memadai untuk tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Maka kembali kepada 3 ayat tadi, An-Nisa ayat 1, Luqman ayat 33, kemudian Al-Hajj ayat 1. Cobalah gali, itu baru tombolnya. Nanti di situ ketika Allah menggambarkan bapak tidak akan mampu atau tidak dapat menolong anaknya, anak pun tidak akan mampu menolong ayah yang sedikit pun, itu kan tombolnya. Sebetulnya nanti cari di ayat-ayat yang lain, tafsir-tafsir yang lain, bagaimana perjalanan kehidupan manusia dari awal lahir di dunia sampai nanti di akhirat. Itu tuh coping terbaik Pak Ajis. Jadi ayo kita gunakan waktu di Ramadan ini untuk menggali bersama-sama. Karena yang ditagih itu bukan dosa orang lain ya, betul, tapi juga nafsi adalah diri kita sendiri. Hebat apa yang kita lakukan itu, sukses itu bukan di sini, tapi nanti di sana, di kehidupan abadi. Di sana kita akan saling kenal. Saya nanti akan tahu nasibnya Pak Ajis.
Pak Haji juga akan tahu bagaimana Nibza di sana. Jadi hebat itu nanti. Sekarang saatnya bagaimana kita bersiap untuk menghadapi berbagai tantangan, ujian, anugerah dari Allah. Makanya kesenangan itu bukan di sini. Bukan. Ini memang tempatnya ujian ya Bu ya. Ujian. Wah luar biasa. Wah, terima kasih Ibu atas materi yang telah kita bahas di sini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung di Wika Talk edisi ke-31. Saya Aziz undur pamit dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga kalau misalkan bisa bantu teman-teman yang lagi galau-galau share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.